Ya, jadi ya itu tadi saya deh sempat jatuh sedikit tadi di trek, keenakan, makin lama makin kenceng, dan ternyata di lajur itu agak sedikit miring, flipping deh jadinya ban depan. Tapi ya namanya ngetes motor, apalagi punya motor, kayaknya kurang sah ya Iya. kalau di off-road kalau nggak jatuh. Dan karena udah jatuh berarti sah. Dan kita bela-belain nih, siang ini daripada di rumah kita tes motor demi teman-teman, kotor-kotor jatuh-jatuh. Untungnya cuaca gimana nih? Oke lah cuacanya, nggak hujan, nggak terlalu panas juga, jadi adem. Ya, setelah beberapa hari kondisi nggak jelas, akhirnya hari ini enak nih. Treknya juga agak kering, jadi cocok dengan bannya yang juga cenderung kering. Halo bro dan sis, ini gua Regis. Sebagai tambahan, motor ini dengan ban dan settingan mesin standar emang terasa lebih cocok ya untuk trek seperti ini yang memang butuh speed. Tapi kalau tanahnya udah mulai gembur kayak bumbu Indomie atau berlumpur, ban standar WR155R ini jadinya kurang cocok. Ban ini lebih bersinar di jalan berbatu dan juga jalan raya. Jadi kalau mau dipakai off-road, baiknya diganti ban yang lebih serius. Jadi gimana, Bung, komentarnya terhadap motor ini setelah dites di jalan raya? Ini motor oke ya. Untuk mesin awalnya memang agak skeptis, tapi untuk tanjakan-tanjakan seperti ini itu lumayan, tenaganya ada, gigi 1, gigi 2, dan ya mumpuni aja sih. Iya, kalau menurut saya ya sama dengan Regis ya. Saya pikir ini motor awalnya, ini kencang di jalan raya nih, maklum, kayaknya agak orientasi jalan raya, agak orientasi supermoto. Tapi ternyata waktu masuk ke trek, dan mungkin karena treknya kering ya, kita bisa dapat speed dan tenaganya bisa keluar. Dan beda banget sama kelas 150 cc yang lain ya. Hampir 14 HP, sementara yang lain sekitar 10-11. Jadi itu juga terasa di tarikan saat ambil tanjakan, walaupun belum ekstrim tanjakannya, itu juga berasa ngisi banget. Jadi untuk kondisi trek, terutama speed track, kering masih oke. Kita belum nyobain, tadi sempat masuk jalur lumpur nggak? Iya, Basah? sempat. Gimana tenaganya? Lumayan bisa keluar kok tadi dari Oke. lumpur. Jadi masih oke. Cuma tadi waktu jatuh memang mungkin karena saya udah tua ya, jadi agak berasa berat ngangkatnya. 132 kilo 132 kilo, dan posisinya mungkin beratnya agak tinggi di atas, tapi in overall tenaga oke. Kalau suspensi gimana nih? Nah, kalau suspensi sama, saya juga awalnya skeptis. Saya pikir nih motor lebih orientasi jalan raya, jadi suspensinya mungkin lebih agak keras dan nggak cocok. Tapi ternyata pada saat masuk trek
dia kompresinya oke ya, cukup ya, nggak terlalu empuk sehingga dive ya. Tapi reboundnya juga oke, jadi nggak terlalu liar. Saat kita masuk drop itu motor nggak oleng, nggak goyang. Jadi sesuai dengan harapan lah kalau kita mau main on road seperti ini. Gimana Bung? Ya, dan untuk jalan seperti ini memang kan butuhnya suspensi yang nggak terlalu halus ya. Jadi kita dapat grip dan nggak terlalu oleng gitu, nggak terlalu ngayun ya. Nah kalau suspensi meskipun teleskopik, ternyata settingannya cukup pas, spektrumnya cukup luas. Jalan raya maupun off-road ringan itu masih oke. Tidak dive, kemudian reboundnya juga terjaga ya. Asumsi saya awalnya agak kurang pas, tapi ternyata oke. Kalau dibandingin 230 gimana Bung? Tadi sempat Bung cerita dibandingkan suspensi 230. Kalau 230 tuh di jalan raya aja sebenarnya udah ini ya, udah dive ya kalau rem mendadak gitu. Tapi kalau WR nih tadi saya coba nggak terlalu dive ya. Iya. Jadi kontrol kompresinya lebih baik dari 230 yang sebenarnya juga udah oke gitu. Udah oke banget. 230 yang standar ya? Iya, yang standar. Bukan yang R ya? Bukan yang R. Nah, sekarang handlingnya enteng ya. Enteng. Menurut saya memang lebih ringan KLX 150 karena lebih ringan, lebih kecil ya. Tapi ini juga masih oke di medan off-road yang kering, yang mengandalkan kecepatan. Lalu untuk ban ini kondisi jalan raya masih oke ya. Tapaknya cukup ngegrip. Tapi kalau dibawa off-road memang harus diganti. Kenapa? Karena tipe bannya ini tipe kering ya. Jadi keras ya. Nah, untuk hal yang mungkin perlu ditingkatkan, saya kira ada dua. Yang pertama jelas knalpot harus diganti. Lalu yang kedua untuk off-road nih bannya menurut saya yang bawaan itu kurang. Jadi untuk kondisi jalan raya masih oke lah, tapi untuk bawa kondisi off-road ini bannya cenderung agak keras dan kurang renggang. Jadi pada saat track itu sedikit basah, itu akan ketutup oleh tanah dan tentu mengurangi grip. Jadi disarankan diganti. Saya kira teman-teman punya banyak referensi mengenai ban. Yang lain-lainnya apa ya? Ya kita harus milih memang kalau mau dipakai jalan di tanah, ini plat nomor harus copot ya, nggak usah jangan pakai plat nomor. Saya ngeri juga tuh kalau jatuh di depannya ada seng tajam. Begitu juga di belakang nih, kalau ada apa-apa kita harus putusin. Kalau memang akan lebih sering main tanah, plat nomor copot. Tapi kalau lebih sering di jalan raya, supermoto, nggak apa-apa, dikip aja. Pilihannya itu saya kira lain-lainnya oke, sudah oke banget. Nah, sekarang dari segi dimensi, dari segi ukuran, ada beberapa rekan-rekan yang bertanya, Mas, untuk off-road itu nggak kegedean ya ukurannya? Nah, tadi kita coba, memang kalau dibanding kelas 150 di off-road, terasa dimensinya lebih besar, ya, dia lebih panjang dan lebih lebar, tapi tidak mengganggu. Mungkin karena saya belum cobain masuk ke semak-semak terabas ya, tapi dimensinya masih oke, apalagi kalau orangnya besar, agak besar kayak saya ya. Jadi masih oke lah dibawa jalur seperti yang rekan-rekan lihat di dalam video tadi. In overall, menurut saya motor ini masih recommended buat teman-teman yang memilih bertahan di kelas 150 cc, tapi ingin dapat power yang lebih. Ya. Jadi harganya juga masih bersahabat, ya, lebih mahal di antara 150 cc lain, tapi dapat performa yang menurut saya oke dari segi tenaga, suspensi, handling, ya, in overall oke, jalan raya oke. Ternyata untuk kondisi off-road juga masih dapat fun-nya. Walaupun kalau mau ngejar kompetitif ya mungkin harus pakai YZ 125 atau motor special engine lain yang memang lebih ringan dan lebih bertenaga. Jadi masih oke ya buat teman-teman. Ada kesan lain mungkin, Bung? Mungkin banyak. Ini Bung awalnya nih keberatan nih, ngapain sih ya ngambil WR 155 iseng banget, nggak 230 atau yang lebih gede aja. Tapi
saya bilang ya kita coba aja. Karena bayangan saya underpower motornya. Karena udah nyobain 230 yang oke, coba 150 kok kayak apa powernya pasti kurang ya. Tapi nggak juga ya, karena ada VVA itu jadi ngebantu sebenarnya. Oke, jadi gitu nih teman-teman. Sedikit review pendapat dari kami. Kami nggak mengatakan kami ini jagonya off-road. Jadi kami ini orang-orang jalan raya, ya, yang iseng pengen nyobain off-road. Jadi bukan ahli expertnya, newbie banget deh. Iya. Newbie banget. Nah, tapi buat teman-teman yang sesama newbie, ya, yang ingin mulai main di jalan raya, mulai main adventure, WR155 ini perlu dipertimbangkan. Buat yang lebih advance tentu butuh penyesuaian-penyesuaian, ya. Tapi ini motor yang sudah oke dan patut dipertimbangkan buat teman-teman. Itu dulu. Sampai ketemu lagi. Thank you.